Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Madara berhasil menginjak tubuh Shibai dengan Susanoo-nya. Setelah itu, Madara langsung mengeluarkan pedang Susanoo yang memancarkan elemen listrik. Tanpa ragu, ia menebaskannya tepat ke arah Shibai hingga tubuh Shibai tersambar serangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, 40 bunshin Susanoo yang dibuat Madara segera menciptakan panah raksasa. Panah ini bukan sembarangan, karena terbentuk dari gabungan 40 panah bunshin sekaligus sehingga ukurannya jauh lebih besar dibandingkan panah Susanoo biasa. Ukurannya bahkan membuat tubuh para shinobi yang berada di sekitar terasa sekecil nyamuk jika dibandingkan dengan panah tersebut. Shibai yang melihat serangan itu segera mundur ke belakang dan menembus Susanoo Madara yang asli. Ia melayang dengan kecepatan tinggi sambil menggunakan kekuatan refleksi untuk memantulkan panah raksasa Madara. Namun karena terlalu banyak menggunakan kekuatan refleksi, cakra Shibai mulai terkuras. Meski begitu, Shibai tetap menatap panah Susanoo raksasa itu dengan percaya diri. Madara tidak memberi waktu lama. Ia langsung melesatkan panah tersebut ke arah Shibai. Besarnya panah itu sampai menutupi langit, dan semua orang bisa merasakan tekanan listrik serta gravitasi dari serangan tersebut. Dengan cepat Shibai mencoba memantulkan panah itu, tetapi kali ini serangan tidak berbalik ke arah Madara. Justru panah itu terus melaju dan menghantam tubuh Shibai secara langsung. Tubuh Shibai terdorong sangat jauh, menimbulkan gelombang udara yang berubah seperti badai. Hashirama langsung terhempas oleh serangan itu, bahkan Haku, Jiraiya Sennin, dan Mikai juga terpental tak beraturan. Hanya Bunshin Boruto yang masih mampu bertahan dari badai cakra panah raksasa itu. Dengan kekuatan yang lebih stabil, Bunshin Boruto segera melayang dan menyelamatkan semua orang yang terhempas, lalu menurunkan mereka ke daratan. Melihat hal itu, Madara berkata dengan nada serius, "Maafkan aku jika kalian ikut terkena dampak seranganku. Boruto, tolong selamatkan Hashirama dan yang lainnya. Aku masih harus fokus pada sesuatu." Bunshin Boruto mengangguk tanpa ragu dan segera bergerak cepat untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, panah Susanoo raksasa terus mendorong Shibai hingga titik cakra yang berada di jantungnya mengalami keretakan. Madara ternyata sengaja mengorbankan salah satu mata Rinnegan-nya agar serangannya kebal terhadap kekuatan refleksi Shibai. Kini, ia hanya bisa menggunakan satu Rinnegan yang berada di sebelah kanan, yaitu mata yang berasal dari Otsutsuki tertinggi. Sedangkan mata kirinya untuk sementara tidak bisa digunakan. Madara yang melihat peluang langsung memegangi ekor Yamata no Orochi milik Orochimaru, lalu melemparkannya ke arah Shibai. Ular besar itu segera menyusul Shibai dari belakang dan menancapkan pedang Kusanagi yang sudah dilapisi elemen magnet. Pedang itu berhasil menusuk punggung Shibai, hampir mencapai sumber titik cakranya. Namun, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Shibai justru menendang panah raksasa Susanoo yang ukurannya jauh lebih besar daripada Shinsusenju Hashirama. Panah itu hancur berkeping-keping, bahkan meledak di udara. Tidak berhenti sampai di situ, Shibai berbalik dan menendang wajah Yamata no Orochi hingga ketujuh kepala ular itu terpental sangat jauh. Setelah itu, Shibai turun ke tanah, memegangi dadanya sambil bergumam dalam hati, "Hampir saja sumber titik cakraku hancur. Sial, aku tidak menyangka mereka bisa mendesakku sejauh ini." Ia segera meregenerasi tubuhnya dan menciptakan 1000 lapisan segel untuk melindungi titik cakranya. Dalam hati, ia kembali berbicara, "Ini adalah segel terakhir yang bisa aku buat. Jika 1000 lapisan ini hancur lagi, aku tidak akan bisa menciptakan perlindungan baru. Aku harus lebih berhati-hati agar tidak lengah lagi." Melihat semua itu, Madara terkejut dan berkata, "Tidak masuk akal. Panah Susanoo sebesar tadi bisa dihancurkan hanya dengan satu tendangan. Jika shinobi biasa yang terkena serangan itu, mereka pasti mati seketika. Tapi Shibai berbeda, aku harus memikirkan strategi lain." Madara kemudian menggunakan Rinnegan-nya untuk melihat jantung Shibai. Benar saja, ia melihat segel berlapis 1000 yang menutupi titik cakra Shibai. Madara hanya bisa bergumam, "Sial, aku terlambat." Tapi dari wajahnya, sepertinya ini adalah segel terakhir yang bisa dia buat. Jika ini hancur, Shibai tidak akan bisa melindungi titik cakranya lagi. Madara kemudian menoleh ke Orochimaru dan berkata, "Orochimaru, sepertinya kita masih punya harapan. Panggil semua shinobi Edo Tensei yang tersisa. Kita membutuhkan kekuatan mereka." Orochimaru menutup wujud Yamata no Orochi dan kembali ke bentuk aslinya. Ia bertanya dengan ragu, "Apa kau yakin kita harus memanggil mereka semua sekaligus?" Madara mengangguk mantap dan menjawab, "Aku yakin. Kita membutuhkan bantuan sebanyak mungkin untuk menghadapi Shibai." Sementara itu, adegan berpindah ke Naruto dan Sasuke yang sedang bertarung melawan Ishiki Otsutsuki di desa Amegakure. Seluruh wilayah desa itu sudah gelap, dipenuhi api yang membakar, dan kubus merah berukuran besar berserakan di berbagai tempat. Ishiki terlihat tertimbun di reruntuhan batu, sementara Naruto terikat di atas akar pohon Shinju. Hanya Sasuke yang masih berdiri dengan Rinnegan yang menyala terang.
Ketika Ishiki hendak menyerang Naruto, Sasuke menggunakan Amenote Jikara untuk menukar posisi mereka. Ia melompat cepat, menebas akar Shinju dengan pedang Kusanagi yang dilapisi Chidori Nagashi. Akar itu terpotong, membuat Naruto jatuh ke tanah. Sasuke segera menangkapnya dan membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dengan napas terengah, Naruto berkata, "Terima kasih, Sasuke. Hampir saja aku mati tadi." Sasuke menatapnya serius lalu menjawab, "Bisakah kau lebih berhati-hati? Aku benar-benar khawatir dengan kondisimu." Naruto berdiri kembali dan langsung mengaktifkan mode Cakra Kurama. Ishiki yang bangkit dari reruntuhan tampak marah. Ia kehilangan satu jarinya, jari tengah, akibat serangan sebelumnya. Ia berkata dengan nada kesal, "Berani-beraninya kau memotong jariku, Sasuke. Sial, aku tidak akan memaafkanmu." Sasuke membalas dengan tegas, "Aku juga tidak akan pernah memaafkan kalian para Otsutsuki yang sudah membuat kekacauan di bumi ini. Apa kau pikir aku akan diam saja setelah melihat orang-orang terdekatku mati karena pohon Shinju?" Ishiki menjawab dengan suara dingin, "Apa yang bisa kau lakukan? Sekalipun aku mati, kau tidak akan bisa mengembalikan bumi seperti semula. Planet ini sudah rusak." Naruto langsung menimpali dengan tegas, "Jangan bicara sembarangan. Kami tahu cara untuk mengembalikan bumi dari kehancuran ini." Ishiki kemudian bertanya, "Apakah itu karena kalian bekerja sama dengan Momoshiki?" "Aku tahu Momoshiki memiliki informasi lebih banyak daripada diriku, karena dia lebih dekat dengan leluhur Otsutsuki. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Kami, para Otsutsuki, tidak akan membiarkan bumi kembali pulih. Kami ingin bumi ini lenyap agar klan kami tidak mengalami kehancuran seperti yang tertulis dalam ramalan." Mendengar itu, Sasuke menggenggam pedangnya dan berkata, "Mantap, apapun yang kau katakan, takdir kemenangan akan berpihak pada aliansi Shinobi. Aku yakin kali ini kami yang akan mengalahkanmu." Mendengar ucapan itu, Ishiki Otsutsuki hanya tersenyum tipis. Baginya, pembicaraan tentang Shinobi Edo Tensei adalah sesuatu yang konyol. Namun di tengah percakapan yang penuh ketegangan itu, Naruto tiba-tiba merasakan sebuah cakra asing. Ia terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah terkejut. Ia benar-benar bisa merasakan adanya Shinobi yang baru saja dibangkitkan dengan Edo Tensei. Sasuke yang melihat ekspresi sahabatnya langsung bertanya, "Naruto, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat terkejut, apakah kau merasakan sesuatu?" Naruto menoleh pada Sasuke dan menjawab dengan serius, "Mengapa kau bertanya begitu? Kau seharusnya juga bisa merasakannya sama sepertiku. Aku merasakan cakra Edo Tensei yang sangat jelas, dan aku mengenal cakra ini dengan baik." Mendengar itu, Sasuke menggeleng pelan lalu berkata, "Aku belum merasakan apapun. Itu karena aku belum mengaktifkan kemampuan sensoriku." Setelah mengatakan itu, Sasuke menutup matanya sejenak lalu mengaktifkan sensori Rinnegan miliknya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah serius. Ia bergumam, "Cakra ini, aku mengenalnya dengan jelas. Jangan-jangan Orochimaru yang melakukannya. Aku bahkan bisa merasakan kekuatan Haku Jounin dengan jelas di antara cakra itu." Sasuke segera menghubungi Madara dan Orochimaru melalui komunikasi rahasia milik Momoshiki. Dengan suara tenang, ia berkata, "Uchiha Madara, apa yang sebenarnya terjadi di tempatmu? Aku bisa merasakan adanya cakra Hashirama dan juga Mikai. Apakah benar mereka berdua telah dibangkitkan kembali?" Madara menanggapi dengan singkat, "Untuk masalah Edo Tensei, lebih baik kau tanyakan langsung pada Orochimaru. Dialah yang melakukannya." Sasuke pun mengalihkan komunikasinya pada Orochimaru. "Orochimaru, dari mana kau mendapatkan sel mereka? Aku benar-benar tidak menyangka kau berhasil membangkitkan orang-orang itu," ucap Sasuke dengan nada sedikit terkejut. Orochimaru tertawa kecil lalu menjawab, "Sasuke, sudah lama kita tidak berkomunikasi. Jadi, beginikah rasanya menggunakan komunikasi milik Momoshiki? Rasanya mirip dengan jutsu telepati Ino. Dan ya, apa yang kau katakan memang benar. Aku berhasil menggunakan Edo Tensei pada beberapa shinobi." Naruto yang mendengar itu langsung ikut menimpali. "Jadi benar? Itu adalah sang legenda shinobi, seorang ahli pedang putih. Dia bahkan lebih kuat dari banyak shinobi hebat, bahkan melampaui Sannin legendaris. Aku tidak menyangka dia akan ikut berkontribusi dalam pertarungan ini." Orochimaru menjawab dengan nada santai, "Momoshiki memintaku untuk membangkitkan sebanyak mungkin shinobi dengan Edo Tensei. Tapi aku tidak langsung membangkitkan semuanya. Untuk percobaan awal, aku hanya memanggil 10 shinobi saja. Madara memintaku memilih mereka yang ahli dalam taijutsu dan memiliki cakra yang sangat besar. Aku juga tidak boleh mengecewakannya, jadi aku membangkitkan shinobi dengan kekuatan tempur yang berbahaya." Sasuke menghela napas panjang lalu berkata, "Baiklah, kalau memang begitu. Aku akan segera ke sana setelah pertarunganku dengan Ishiki berakhir. Jadi tunggulah aku di tempatmu nanti." Setelah itu, ia memutuskan komunikasi.
Naruto yang memperhatikan Sasuke kemudian berkata, jarang sekali aku melihatmu tersenyum seperti itu, Sasuke. Apakah kau merindukan seseorang di antara mereka? Sasuke menoleh ke arah Naruto dan menjawab dengan nada tenang, tentu saja. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Rasanya sudah bertahun-tahun. Karena itu, aku ingin mengakhiri pertarungan melawan Ishiki secepat mungkin, lalu segera pergi ke sana. Ishiki yang sejak tadi hanya berdiri memperhatikan mereka akhirnya membuka mulut. Dengan nada dingin ia berkata, sepertinya kalian dari tadi sibuk berkomunikasi dengan yang lain. Apakah kalian menggunakan komunikasi rahasia Momoshiki? Sasuke menatap Ishiki lalu menjawab tegas, aku tidak berkewajiban memberitahumu tentang hal itu. Yang jelas, aku hanya ingin mengatakan satu hal, pertarungan ini akan berakhir di sini dan sekarang. Ishiki tertawa kecil dan berkata, kau benar-benar lucu, Sasuke. Kau berharap bisa mengalahkanku, padahal sejak awal kalian berdua bahkan belum mampu memberiku luka yang berarti. Di saat yang sama, Kurama yang berada di dalam tubuh Naruto menyela. Suaranya terdengar tegas, Naruto, aku punya rencana. Aku pikir rencana ini bisa berhasil membuatnya terluka. Naruto segera merespons, rencana apa yang kau maksud, Kurama? Katakan padaku, aku ingin segera mengakhiri ini dan bergabung dengan Shinobi Edo Tensei lainnya. Kurama menjelaskan dengan tenang, untuk sekarang, gunakanlah berbagai jenis doton dalam jumlah besar. Ciptakan dinding-dinding raksasa yang bisa menutup seluruh area ini. Aku ingin kau membuatnya serumit mungkin, hingga menyerupai sebuah labirin yang menutupi desa Amegakure. Naruto tampak kebingungan, lalu bertanya, apa maksudmu sebenarnya, Kurama? Mengapa harus membuat dinding seperti labirin? Kurama menjawab dengan sabar, turuti saja. Kau hanya perlu menutupi seluruh area dengan dinding doton. Aku tahu ini akan menghabiskan banyak cakra, tapi itu akan mendesaknya. Setelah itu, suruh Sasuke menciptakan semacam ilusi untuk membuat Ishiki pusing dan kehilangan arah. Jika ia terjebak dalam labirin itu, sisanya biarkan aku yang menangani. Naruto mengangguk, lalu melesat cepat ke arah Ishiki. Ia bergerak seperti kilatan cahaya kuning. Ishiki yang terkejut langsung menangkisnya dengan besi hitam yang ia ubah menjadi tongkat. Namun Naruto segera mengeluarkan cakra lava milik Son Goku dan membuat tongkat itu meleleh. Ishiki terpaksa mundur sambil melayang di udara. Sasuke tiba-tiba muncul dari belakang dan meluncurkan Chidori Senbon, yang ia ubah bentuknya menjadi jarum-jarum besar menyerupai Tomogoroshi no Haikotsu. Ishiki yang terhimpit dari depan dan belakang langsung mengaktifkan Sukuna Hikona untuk mengecilkan semua Chidori itu, lalu memanggil besi raksasa hampir seukuran pohon besar. Besi itu jatuh mengarah ke Naruto, tetapi Naruto segera membentuk biju Dama untuk menghancurkannya. Hadapi dia dan ulur waktu. Aku akan melakukan sesuatu sesuai rencana Kurama, ucap Naruto singkat. Sasuke mengangguk paham dan segera menekan Ishiki dengan Chidori Eiso, yang ia ubah menjadi pedang panjang puluhan meter. Serangan itu diarahkan ke mata Sukuna Hikona Ishiki. Namun, Ishiki langsung menyerapnya hingga hilang. Ia berkata sinis, sudah kukatakan, jutsu apapun tidak akan mempan padaku. Baru saja ia selesai berbicara, tiba-tiba tubuhnya meledak hebat dari dalam hingga terpental. Ishiki terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Sasuke menatapnya dengan dingin dan menjawab, kau yang tidak belajar, Ishiki. Aku tahu kau bisa menyerap jutsu, jadi aku menyelipkan elemen peledak dalam Chidori Eiso. Saat kau menyerapnya, ledakan itu tetap berada dalam kendaliku. Ishiki menggertakkan giginya sambil berkata, sialan, seperti biasa, kau memang licik, Uchiha Sasuke. Sasuke segera mengubah kusanagi miliknya menjadi Chidori Gatana. Pedang itu menyala terang, diselimuti listrik yang berderak seperti kicauan burung. Ia melesat ke arah Ishiki dan menebaskan pedang tersebut ke kepalanya. Ishiki buru-buru menciptakan besi raksasa lagi untuk menahannya, tetapi besi itu patah oleh kekuatan Sasuke. Saat hampir terkena, Ishiki mengecilkan tubuhnya dan teleportasi ke belakang Sasuke, lalu berusaha menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu. Namun, Sasuke cepat menukar posisinya dengan sebuah kayu menggunakan Amenote Jikara. Serangan Ishiki hanya menancap kayu, sementara Sasuke berhasil mendarat dengan selamat. Ishiki mendengus kesal dan berkata, lagi-lagi Rinnegan. Dari dulu aku sangat tidak suka dengan Amenote Jikara. Benar-benar kemampuan yang menjengkelkan. Tak lama setelah itu, ribuan bunshi Naruto muncul dan menyebar ke seluruh wilayah desa Amegakure. Ishiki melihatnya dan bergumam dengan curiga, apa yang sebenarnya direncanakan Hokage itu? Sepertinya dari awal Sasuke hanya mengulur waktu. Aku harus waspada, strategi mereka bisa jadi sangat berbahaya. Sasuke menatap Naruto dengan serius, lalu berkata pelan. Bagaimana, Naruto? Apa kau sudah benar-benar siap untuk memulai? Naruto mengangguk sambil menghela napas, lalu menjawab. Aku sudah siap, Sasuke. Sekarang,
Kau harus bersiap dengan Rinneganmu. Aku akan mulai lebih dulu. Begitu selesai berbicara, Naruto bersama ribuan bunshinnya langsung membuat segel tangan. Mereka bersuara serentak. Doton Chidokaku. Dalam sekejap, ribuan dinding tanah muncul dan menjulang tinggi. Seluruh jalan yang ada seketika tertutup, membentuk jalur-jalur rumit seperti sebuah labirin besar. Setelah selesai, Naruto menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sasuke, sekarang giliranmu. Cepat sebarkan ilusi di setiap area." Dengan begitu, Ishiki tidak akan mudah menemukan jalan keluar dari tempat ini. Sasuke langsung mengangguk. Ia mengaktifkan Rinnegan-nya, lalu menciptakan sebuah penghalang berbentuk melengkung yang membuat Ishiki tidak bisa menembus langit dengan terbang. Setelah itu, Sasuke menambahkan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Kabut itu membuat sekeliling terlihat sangat gelap, bahkan jalan setapak pun tidak tampak jelas. Melihat hal itu, Ishiki mendecakkan lidahnya dan berkata dengan nada dingin, "Jadi ini rencana kalian? Kalian ingin mengurungku di dalam tempat ini. Tapi, sepertinya kalian lupa satu hal. Ilusi dan Fuinjutsu seperti ini tidak hanya menjebakku, tapi juga membuat kalian ikut terkurung bersamaku. Apa kalian siap menanggung akibatnya?" Sasuke tidak membalas perkataan itu. Ia hanya mempertebal kabut hingga area benar-benar gelap gulita. Naruto kemudian mengubah tanah di sekitarnya menjadi lumpur dengan Doton Yominuma. Setelah itu, ia menggunakan Doton Keijigan no Jutsu untuk mengubah gravitasi. Hasilnya, tanah dan udara di sekitarnya menjadi lebih berat, membuat Ishiki kesulitan bergerak bahkan untuk melayang sekalipun. Namun, Ishiki hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba ia mulai mengakses kekuatan yang ia dapat dari buah cakra. Dalam sekejap, Ishiki mampu menciptakan Raiton yang mirip milik Raikage, dan juga berbagai elemen lain yang biasanya digunakan oleh shinobi dari bumi. Sasuke yang melihat itu terkejut. Tidak mungkin dia bahkan bisa meniru kemampuan para shinobi dengan mudah. Kurama lalu bersuara di dalam tubuh Naruto. "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Mereka yang memakan buah cakra dari pohon dewa pasti bisa menguasai berbagai kekuatan shinobi yang terserap oleh pohon itu." Naruto langsung menimpali. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kurama? Apakah rencana ini masih bisa dijalankan?" Kurama menjawab dengan suara tegas. "Tenang saja, Naruto. Aku masih punya strategi lain. Untuk saat ini, kita harus terus mendesak Ishiki agar dia mengeluarkan sebanyak mungkin kekuatan shinobi dari buah cakra itu. Ingat baik-baik jutsu apa saja yang dia gunakan. Itu penting, karena aku yakin buah cakra itu tidak dimakan habis olehnya. Ishiki hanya menelan beberapa bagian saja, jadi belum tentu semua kekuatan shinobi ada dalam dirinya." Naruto mengangguk pelan. "Jadi maksudmu, ada kekuatan tertentu yang hanya dikuasai oleh Otsutsuki lain, tapi tidak oleh Ishiki?" Kurama membenarkan. "Tepat sekali. Buah cakra itu dimakan bersama oleh beberapa Otsutsuki. Ada bagian yang dimakan Ishiki, ada yang dimakan Shibai, ada juga yang diambil oleh Urashiki atau bahkan Otsutsuki tertinggi. Karena itu, kekuatan mereka tidak terkumpul sempurna dalam satu tubuh. Artinya, akan ada kelemahan di balik itu." Naruto terlihat mulai paham, tapi ia masih memastikan. "Kalau begitu, untuk mengalahkan Ishiki, kita harus tahu jutsu apa yang tidak bisa ia lawan balik, begitu?" "Benar," jawab Kurama cepat. "Kita harus memaksa dia terus-menerus mengeluarkan jurusnya. Dengan begitu, kita bisa tahu jutsu mana yang tidak dimilikinya." Sementara itu, Sasuke yang mendengar percakapan mereka tiba-tiba menyahut. "Tidak perlu repot menjelaskan kepadaku, Naruto. Aku sudah mendengar pembicaraanmu dengan Kurama sejak tadi." Naruto menoleh kaget. "Bagaimana mungkin kau mendengarnya? Padahal aku dan Kurama berbicara di alam bawah sadarku." Sasuke menjawab dengan tenang. "Rinneganku sekarang berbeda dari sebelumnya. Dengan Rinnegan ini, aku bisa melihat sekaligus mendengar apa yang terjadi di dalam alam bawah sadarmu. Jadi, apapun yang kau bicarakan dengan Kurama, aku tahu semuanya." Naruto mengangguk pelan, masih terkejut. Ia kemudian memperluas Doton agar semakin banyak dinding yang mengurung Ishiki. Melihat itu, Ishiki mulai kesal. "Dinding ini terlalu rapat. Aku akan kesulitan bergerak jika terus seperti ini. Sepertinya satu-satunya cara adalah aku harus bertarung dalam keadaan melayang." Sasuke menatap Ishiki sambil berkata dengan nada tenang.
Ishiki Otsutsuki, aku ingin bertanya. Seberapa banyak sebenarnya kekuatan shinobi yang sudah kau dapatkan dari buah cakra? Apa kau bisa memberitahuku? Ishiki menjawab singkat. Aku tidak akan mengatakan apapun. Itu bagian dari strategiku. Dan kalian tidak berhak tahu. Sasuke hanya menghela napas lalu berkata. Kalau begitu, aku akan memaksamu mengeluarkan semua jurusmu. Dengan begitu, aku sendiri yang akan menemukan jawabannya. Belum sempat pertarungan dilanjutkan, tiba-tiba Ishiki mendapatkan panggilan komunikasi pikiran dari Otsutsuki lain. Suara itu terdengar jelas, membuat Ishiki terkejut. Ternyata yang memanggilnya adalah Kinshiki. Ishiki Senpai, tolong aku. Aku hampir kalah dari Kashin Koji. Dia benar-benar merepotkan. Seolah-olah dia bisa melihat masa depan dan selalu tahu gerakanku. Ishiki mengerutkan kening dan menjawab cepat. Apa? Bagaimana mungkin kau bisa terdesak olehnya? Bukankah kau sudah memakan buah cakra dari bumi? Dengan itu, seharusnya kau jauh lebih kuat. Kinshiki terdengar panik. Aku juga tidak mengerti. Tapi dia punya kekuatan aneh. Entah bagaimana, dia bisa mengunci aliran energi dari buah cakra di tubuhku. Seakan-akan kekuatan itu dibatasi sehingga aku tidak bisa menggunakannya dengan bebas.